Part 20. Keesokan harinya, So-moon yang bangun kesiangan karena tidurnya terlalu nyenyak. Dia pun ditanya oleh kakek pemilik penginapan, apakah tidak masalah dirinya bangun kesiangan padahal So-moon harus berjalan melewati perbukitan, dan So-moon pun menjawab, kalau itu tak masalah, kemudian berpamitan sekaligus berterima kasih kepada kakek pemilik penginapan. Di sisi kelompok Gal Taek dan Dokma, Gal Taek pun berkata, jika kelompok Mandokmun mereka mengalahkan keluarga Dang, hanya masalah waktu sebelum mereka melampaui presentase fraksi mereka. Tetapi Dokma berkata, bahkan jika Master Kegelapan tidak ada, menghadapi keluarga Dang tidak akan mudah. Mandokmun, mereka terletak di hutan paling selatan Provinsi Guangxi dan merupakan sekte yang dikenal dunia sebagai penyendiri, termasuk Master Bulan, Raja Mandokmun Guangmu dan Tetua Dokma Wo Jinquang. Reputasi Gal Taek juga tersebar luas di daerah Jungwon. Selain itu, Mandokmun adalah tempat di mana banyak master yang memproklamirkan diri berbasis. Gal Taek yang mendengar perkataan Dokma pun berkata, kalau dia juga tahu tentang hal tersebut. Tetapi dengan pasukan mereka yang banyak, dia pun berkata kepada Dokma untuk tak perlu mengkhawatirkan soal itu. Tetapi Dokma berkata, kalau yang dikhawatirkannya adalah kekuatan hafalan cepat mereka. Namun Gal Taek berkata kalau mereka mempunyai senjata rahasia yang akan menetralisir hafalan mereka. Dan di sisi So-moon, dia yang mengikuti kelompok Mandokmun. Dia pun berkata, apakah dirinya harus menyerang mereka di detik itu juga? Dan akhirnya, So-moon pun melesatkan sebuah serangan tembakan panah tak berbentuk, yang melesat dan menyerang salah satu dari mereka. Salah satu dari mereka yang melihat itu, yang diketahui kalau dia adalah Raja Mandokmun yang bernama Guangmu. Dia pun bertanya-tanya, siapa orang yang berani-beraninya menyerang kelompoknya yang berisikan lebih dari 20 orang. Dan setelah Gal Taek melihat tubuh dari bawahannya yang terkena serangan mendadak, dia pun berkata kalau ada lubang di tubuh bawahannya tersebut, sehingga, membuat Guangmu berpendapat, kalau luka tersebut disebabkan oleh serangan seseorang yang sama, yang diketahui, kalau sebelum serangan tersebut, So-moon sudah melesatkan serangan yang sama kepada kelompok Mandokmun. Kemudian, Gal Taek berkata, kalau jika dihafal, jejak serangannya akan tetap ada, dan satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka yang baru. Gal Taek berkata kalau harus menggunakan Qi, kemudian Guangmu berpendapat, kalau itu disebabkan oleh Jibop atau ilmu pedang, penyerangnya pasti berada di dekat mereka. Tetapi Guangmu berkata kalau dia tidak melihat jejaknya sama sekali. Gal Taek pun berpendapat, kalau serangan tersebut disebabkan oleh anak panah. Tetapi Guangmu yang mendengar itu pun tak mempercayainya. Namun Gal Taek berkata, kalau bukannya seorang master terkuat dapat mengolah Qi sebagai anak panah, dan Guangmu pun membenarkan hal tersebut. Tetapi dia masih tak percaya kalau ada orang yang benar-benar memiliki keterampilan seperti itu dengan busur, dan tak diduga, saat mereka sedang berdiskusi tentang pelaku yang menyerang kelompoknya, So-moon pun melesatkan tembakan panah tak berbentuk yang mengenai salah satu bawahannya kembali yang membuat Guangmu terkejut. Guangmu, dia yang tak bisa membiarkan hal itu terus berlanjut. Dia pun bergerak dan mengajak kepada Gal Taek dan Dokma untuk berdiri di belakangnya dan memerintahkan mereka untuk mencari posisi serangan itu berasal. Dan di sisi So-moon, dia yang melihat itu pun berkata kalau mereka benar-benar tidak kapok setelah So-moon menyerang mereka. Kemudian So-moon pun menyerangnya kembali, dengan tembakan panah tak berbentuk yang bisa diarahkan dan langsung mengenai salah satu bawahannya Guangmu kembali. Dan setelah So-moon berpindah ke balik batu, dia yang bertanya-tanya harus berapa kali lagi dirinya menyerang mereka supaya mereka mengambil tindakan mundur. Dan di sisi Guangmu, dia yang bukannya mundur karena serangan yang So-moon lancarkan yang mengakibatkan pasukannya mengalami kerugian. Dia malah berkata kepada pasukannya untuk tak usah panik, dan menyuruh mereka untuk membuka mata untuk melihat ke arah kiri dan kanan, supaya bisa melihat serangan yang dilancarkan. Dan saat Gal Taek melihat serangan So-moon yang mengarah ke arahnya, dia pun mencoba memblok serangan tersebut dengan cara menebas serangan yang So-moon lesatkan. Tetapi setelah memblok serangan tersebut, Gal Taek pun menyadari, kalau serangan yang So-moon lesatkan jauh lebih kuat dari yang ia pikirkan. Di saat para bawahannya bersorak melihat Gal Taek bisa memblok serangan So-moon, kemudian Dokma berkata kepada mereka, kalau meski serangan So-moon kuat, serangan tersebut masih bisa diblok oleh mereka karena serangannya dilesatkan dari jarak yang jauh, sehingga membuat semangat bawahannya pun terus meningkat.
Lalu, Galtaek berkata, kalau jika mereka keluar dari gunung, musuh atau Somun tidak bisa dengan mudah menyerang mereka. Kemudian Dogma berkata kembali kepada para bawahannya, kalau dia akan menjadi perisai untuk menahan serangan yang akan mengarah kepada mereka, dan menyuruh bawahannya turun gunung dan langsung bergerak sesuai perintah Dogma. Somun yang melihat itu pun lalu bergerak kembali, dan karena sudah tahu kalau musuh ingin memblokir bagian belakang mereka, Somun yang berpikir kalau serangan yang satu-satunya bisa ia lakukan adalah serangan yang dilesatkan dari atas. Dia pun menyiapkan beberapa ranting untuk ia gunakan menyerang kelompok Mandokmun, dan setelah bergerak kembali sambil melihat posisi mereka, Somun pun langsung menyerang mereka dengan melesatkan serangan panahnya ke arah atas, dan setelah dilesatkan, saat serangan tersebut kembali ke bawah, serangan itu pun langsung menghujani kelompok Mandokmun. Dan Dogma yang menyadari kalau serangan tersebut berasal dari atas mereka, dia pun memperingati bawahannya untuk waspada terhadap serangan yang berasal dari atas mereka. Namun meski sudah diingatkan, bawahannya pun masih terkena serangan panah yang dilesatkan oleh Somun, sehingga dia pun memerintahkan bawahannya untuk bersembunyi di balik pohon untuk menghindari serangan yang Somun lesatkan ke arah atas. Namun setelah mereka bersembunyi di balik pohon, Somun pun melesatkan tembakan panah tak berbentuknya kembali yang langsung menembus pohon dan juga mengenai mereka yang bersembunyi di balik pohon. Dan Dogma, dia yang tak bisa membiarkan hal tersebut, dia yang mengetahui posisi Somun pun memerintahkan bawahannya untuk mengejar Somun dan langsung bergerak sambil menghindari serangan yang Somun lancarkan. Setelah mereka beristirahat karena tidak bisa mengejar Somun, salah satu bawahannya berkata kepada pemimpin mereka, kalau mereka kesulitan mengatasi panah yang Somun lesatkan, dan kalau berlanjut seperti itu, dia berkata kalau mereka akan kalah. Kemudian Guangmu berkata, kalau jika jumlah musuh banyak, panah yang ditembakkan juga pasti akan banyak. Kemudian memerintahkan Galtaek dan Dogma untuk menjaga bagian depan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah korban dari mereka. Dan saat mereka mendiskusikan hal tersebut, serangan Somun pun dilesatkan kembali, sehingga mengenai salah satu bawahannya yang tepat mengenai paha kanannya, dan Galtaek dan Dogma yang menyadari keberadaan Somun, mereka pun langsung bergerak menuju tempatnya berada, dan di sisi Somun, dia yang menyadari kalau posisinya sudah diketahui, dia pun langsung bergerak dari posisinya, dan sambil melancarkan serangannya, Somun yang berpendapat kalau dia sudah menghabisi sebagian besar dari mereka tapi para musuh tidak mau menyerah, tanpa sadar, Somun pun sampai kembali ke penginapan, dan tak diduga, saat pintu penginapan itu terbuka, beberapa bawahan Guangmu pun bermunculan dan langsung mengepung Somun. Kemudian, Guangmu yang baru sampai pun berkata kepada Somun, kalau dia sudah menunggu waktu bertemu dengannya. Dan saat Somun bertanya-tanya dengan kakek pemilik penginapan tersebut, saat kakek itu keluar dan bertanya-tanya kenapa mereka kembali ke penginapannya, tak diduga salah satu bawahan Guangmu pun langsung menyerang kakek tersebut dengan senjata bola besi berduri yang ia bawa, sehingga membuat kakek pemilik penginapan pun langsung tersungkur dan membuatnya seketika mati. Sehingga membuat Somun marah dan bertanya kenapa mereka menyerang kakek pemilik penginapan yang sama sekali tidak bersalah, dan di sisi Guangmu, dia pun bertanya kepada Somun, kenapa Somun menyerang kelompoknya dengan diam-diam, dan Somun pun menjawab, kalau setiap orang mempunyai alasan dan berkata buat apa Guangmu tahu. Di saat Guangmu berkata kepada Somun kalau dia akan membuat Somun mengatakan motif dia menyerang kelompoknya, Dogma pun berkata kepada Guangmu, kalau untuk membiarkan para murid yang mengurusi Somun, dan saat para anak buahnya sudah bersiap-siap menyerang Somun, Guangmu pun mempercayakan penanganan Somun kepada mereka dan menyuruh anak buahnya untuk cepat menghabisi Somun. Tetapi di sisi Somun, dia yang langsung bergerak ke arah salah satu bawahan Guangmu pun langsung menyerang dia dengan jarinya ke arah tenggorokan pria tersebut dan langsung mengambil senjata yang ia pegang. Dan setelah Dogma berkata kepada para bawahannya untuk cepat menyerang Somun, mereka pun serentak menyerang. Tetapi Somun bisa menangkis serangan mereka, dan di saat tersebut, Somun pun menyadari kalau bawahan Guangmu sangatlah lemah, kemudian menghempaskan mereka semua, dan karena mereka sangat lemah, Somun yang berpikir kalau dia tak perlu menggunakan teknik 3 pedang tanpa batas, dia pun menggunakan teknik penghancuran penuh yang diajarkan oleh Gu Yangpong, kemudian melompat dan menggunakan teknik tekanan Gunung Tai yang langsung membuat para anak buah dari Guangmu berjatuhan, dan langsung menyerang mereka kembali.
Di sisi Guangmu, dia yang berkata dalam hatinya, kalau di saat para anak buahnya menggunakan ki tenaga dalam, di waktu itu juga ki racun akan keluar secara bersamaan. Kemudian bertanya kepada Dogma, kenapa gerakan Somun malah semakin cepat? Bukankah ki racun harusnya akan membuat Somun melemah? Dan Dogma pun berkata, kalau sepertinya, ki racun dari para murid tidak mempan terhadap Somun. Kemudian berpendapat, kalau Somun adalah jagoan yang dikirim oleh keluarga Dang untuk menghalau mereka. Kemudian Galtaek juga berkata, jika Somun dari keluarga Dang, ki racun jelas tidak akan mempan, dan jika Somun ahli dalam racun, dia malah akan menyerap racun tersebut. Guangmu yang tak percaya serta belum pernah dengar adanya master pemanah dari keluarga Dang serta Guangmu juga berkata kalau dia tidak melihat Somun ahli dalam hal racun. Dia pun berteriak kepada para anak buahnya untuk mundur, karena mereka bukan tandingan Somun, dan berkata kalau hanya dia yang sebanding dengannya. Namun Somun, dia yang berkata kepadanya apakah memang benar yang mengartikan kalau Somun meremehkannya. Guangmu yang tak terima pun marah, kemudian langsung bergerak ke arah Somun dan menyerangnya, dan saat Somun memblok serangan tersebut dengan pedangnya, tak diduga dia pun dikejutkan dengan serangan lanjutannya, tetapi Somun masih bisa menghindari serangan tersebut, dan di sisi Guangmu, dia yang berpikir kalau dia unggul dari Somun, dia pun langsung melancarkan serangannya kembali dengan bertubi-tubi, yang membuat Somun hanya bisa menghindari serangan tersebut, dan karena Somun hanya bisa menjaga jarak dari serangannya, Guangmu pun mengeluarkan tekniknya yang bernama, asap gelap pembunuh telapak jiwa, yang langsung mengarah ke arah Somun. Dan di sisi Somun, dia yang melihat itu pun berpendapat, kalau ki milik Guangmu masih kalah jauh dengan Gung Saheon dari Istana Pacheon. Namun terlepas dari itu, Somun pun berpendapat kalau serangan tersebut sedikit mencurigakan. Dia pun mencoba melenyapkan teknik tersebut dengan cara menusuk teknik yang dikeluarkan oleh Guangmu dengan mengaliri ki ke pedangnya. Dan setelah teknik itu hancur yang menyebabkan kepulan asap hitam yang menelan Somun, dia merasa tidak ada efek yang ia rasakan. Kemudian Somun pun bersiap-siap untuk menyerang balik Guangmu dengan teknik 8 arah angin badai, sehingga membuat ledakan ki yang amat besar dan mengarah ke arah Guangmu yang mencoba menahan teknik tersebut, dan di sisi lain, Galtaek pun melompat untuk menyerang Somun. Tetapi Somun yang menyadari itu, dia pun melompat untuk menghindari serangan yang dilancarkan oleh Galtaek, sambil bercanda dengan berkata kepada Galtaek untuk sabar sedikit dan jangan main serang saja, karena serangannya membuat Somun sedikit kaget. Di sisi Guangmu, dia yang mendapatkan luka cukup serius setelah mencoba menahan serangan dari teknik Somun, dia pun bertanya-tanya, apakah serangan racunnya yang barusan tidak berguna terhadap Somun, serta Galtaek juga sangat terkejut dan bertanya-tanya, apakah Somun sekuat itu? Kemudian Guangmu berkata kembali, kalau Somun memang benar-benar kebal terhadap dengan racun, karena, setelah mendapatkan serangan racun yang barusan ia lancarkan, Somun masih baik-baik saja, dan karena Somun kebal terhadap racun, Guangmu merasa terlihat konyol karena menyerang Somun dengan jurus yang serupa. Dan di sisi Somun, dia yang mendengar itu, dia pun bertanya-tanya, apakah dirinya memang kebal terhadap racun? Kemudian berkata kepada mereka kalau Somun akan melawan mereka dengan serius, dan menyuruh mereka maju perorangan, dan kalau mereka tidak mau, Somun juga berkata kalau mereka menyerang bersama-sama, dia akan meladeninya. Kemudian berkata dalam hatinya, dengan Somun yang berkata, kalau mereka ingin menyerang keluarga Dang, Somun berkata kalau mau tidak mau dirinya harus menghentikan mereka di tempat itu juga. Di sisi mereka, Galtaek pun berkata, kalau jika mereka menyerang bersamaan, dia berpendapat kalau itu akan efektif. Tetapi terlepas dari itu juga akan beresiko terhadap mereka juga. Kemudian berkata kembali, kalau sepertinya mereka harus menggunakan senjata pamungkas mereka, dan Guangmu yang tak punya pilihan untuk menggunakan senjata rahasia untuk menyerang Somun. Dia pun berkata kepada Galtaek, kalau mereka akan menggunakan senjata pamungkas mereka di tempat tersebut, sehingga Somun pun merasa heran, setelah melihat para bawahan dari Guangmu membawa beberapa peti mayat, dan setelah meletakkan peti tersebut, tutup peti itu pun terbuka dan keluarlah para mumi yang ada di dalam peti tersebut. Dan setelah mendengar siulan dari Guangmu, para mumi itu pun langsung bergerak mengarah ke arah Somun, dan di sisi Somun, dia yang mengetahui kalau mereka adalah mumi yang disebut dengan sebutan Jiangshi, dia pun berkata, apakah itu adalah Jiangshi yang dirumorkan?
yang terkenal dengan tubuh mereka yang sekeras besi, dan tidak bisa dibunuh karena mereka sudah mati. Tetapi terlepas dari itu, pergerakan mereka lambat dan tidak teratur. Guangmu pun lalu bersiul kembali untuk memerintahkan para Jiangshi menyerang Somun, sehingga para Jiangshi itu pun langsung bergerak dan menyerang Somun. Tetapi Somun dengan santainya bisa menghindari serangan tersebut, dan saat Jiangshi yang lain menyerangnya kembali, Somun masih bisa menghindari serangan tersebut. Kemudian, saat menghindari Jiangshi yang ketiga, Somun pun mencoba menyerangnya dengan cara menebasnya di bagian pundak. Namun serangan itu pun tak berefek terhadap Jiangshi tersebut, dan setelah menyerang mereka sekaligus, Somun pun merasa kalau dia seperti memukul besi, dan karena hal tersebut, Somun pun mencoba menyerang mereka dengan tekniknya yang berhasil menghempaskan mereka sekaligus. Tetapi, serangan tersebut masih tak berefek terhadap para Jiangshi itu, sehingga membuat Somun pun terkejut sekaligus teringat dengan perkataan Hyung Jomun di beberapa waktu yang lalu, dengan Hyung Jomun yang berkata, "Apa kau tahu seberapa besar masalah yang harus ditanggung oleh penyihir roh yang bodoh karena tidak menggunakan jimatnya dengan benar?" Lalu Jiangshi pun mulai mengamuk, "Jika kau pukul mereka pakai tangan, malah tanganmu yang patah, lalu jika kau tebas atau menusuk mereka, itu percuma saja, tidak mungkin untuk menghabisi Jiangshi. Bahkan jika dia telah belajar seni bela diri sejak bayi, satu-satunya cara untuk mengalahkan Jiangshi adalah dengan memisahkan tubuh dari kepala, dan menghancurkan tubuhnya sampai tidak tersisa." Setelah teringat perkataan Hyung Jomun apa yang harus dilakukan saat melawan para Jiangshi, Somun pun langsung bergerak dan memenggal salah satu Jiangshi dan berhasil melenyapkannya, dan setelah menyerang Jiangshi yang lain, Somun pun merasa ada yang aneh dengan tubuhnya yang tidak merasa sakit tapi ki di dalam tubuhnya mulai akan habis. Somun pun bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah itu efek dari racun yang Guangmu katakan beberapa waktu yang lalu? Dan karena Somun tak tahu racun tersebut sudah menyebar sampai sejauh mana, dia pun berpendapat, kalau dia harus mengakhiri pertempuran tersebut dengan secepat mungkin. Dan di sisi Guangmu, dia yang melihat Somun membantai para Jiangshi yang ia siapkan untuk menyerang keluarga Dang. Dia pun tak mempercayai apa yang ia lihat, karena para Jiangshi yang dipenuhi dengan racun, bisa dilibas oleh Somun dengan begitu saja. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.